wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban EUTS mata kuliah evolusi semester genap tahun 2020-2021 Pendidikan Biologi UMS. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Nursa Fitri, NIM A4 2018018 dari kelas 6C. Nah, pada soal UTS evolusi tahun ini ada 3 soal. Yang pertama yaitu beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Nah, jawabannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban seorang muslim untuk menuntut ilmu. Nah, pada hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, yang kedua yaitu kaum muslim masih menyikapi teori evolusi dengan sikap menolak, tetapi masih mengoreksi atau menerimanya sebagai faktual. Yang ketiga yaitu evolusi sebagai kebutuhan personal, di mana mempelajari evolusi dapat diartikan sebagai bentuk apresiasi individu terhadap perubahan sosial, kultural, dan biologi yang terjadi. Yang keempat yaitu evolusi dapat berupa suatu pengetahuan yang dihubungkan dalam pengetahuan ilmiah akademik. Yang kelima yaitu mempelajari evolusi merupakan hal yang penting dalam studi sistematik, karena bagian inilah yang paling berperan dalam semua proses yang akan dipelajari. Jadi pada teori evolusi itu kita akan mempelajari segala macam, baik itu alam raya, Tuhan, agama, tumbuhan, hewan, bahkan hingga bakteria. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Apa pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan dari evolution as theory and fact? Jawabannya yaitu sebagai berikut. Jadi, evolusi itu merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Evolusi juga merupakan cabang keilmuan yang perkembangannya cukup pesat. Evolusi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan bentuk kehidupan di muka bumi secara terbentuknya hingga masa kini, menyebabkan munculnya keanekaragaman. Nah, jadi evolusi itu berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu ada variasi, reproduksi, dan seleksi. Selanjutnya yaitu maksud pernyataan evolution as theory and fact. Nah, jadi pernyataan evolusi merupakan sebuah teori dan sebuah fakta, merupakan sebuah pernyataan yang sering terlihat pada pustaka-pustaka biologi. Inti dari pernyataan ini adalah untuk membedakan 2 pengertian evolusi. Yang pertama adalah fakta evolusi, yaitu fakta perubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Sedangkan yang kedua adalah teori evolusi. Nah, ini merujuk pada sintesis evolusi modern yang merupakan penjelasan ilmiah termutakhir mengenai bagaimana perubahan ini terjadi. Nah, jadi evolution as theory and fact ini dideskripsikan sebagai fakta dan teori. Fakta, namun bukan teori ataupun hanya sebuah teori dan bukan fakta. Deskripsi ini mengilustrasikan kerancuan terminologi yang dapat menghambat diskusi evolusi. Nah, jadi istilah evolusi itu utamanya dirujuk sebagai sebuah teori yang nantinya akan meluas untuk melilitkan seleksi lingkungan, proses hidup, dan hanyutan genetika seperti itu. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 3. Proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gene flow, genetic drive, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalan waktu atau dengan kata lain berevolusi. Nah, penjelasannya sebagai berikut.
Nah, jadi mekanisme utama evolusi itu ada mutasi. Mutasi itu apa? Mutasi itu adalah perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh radiasi, virus, dan bahan kimia dari suatu gen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Kemudian kedua adalah rekombinasi gen. Nah, rekombinasi gen ini terjadi karena adanya perkawinan silang. Kemungkinan besar nanti akan memunculkan variasi spesies baru. Munculnya varian baru yang akan membuat terjadinya evolusi. Yang ketiga yaitu gen flow atau aliran gen adalah pertukaran genetik akibat migrasi individu yang subur atau perpindahan gamet antar populasi. Sebagai contoh, misal ada populasi yang dekat dengan populasi bunga liar. Nah, sepenuhnya nanti terdiri dari individu tumbuhan yang berbunga putih seperti itu. Nah, yang keempat ini ada genetic drive atau hanyutan genetik. Ini adalah perubahan dalam kumpulan gen yang suatu populasi kecil. Nah, ini adalah diakibatkan dari kejadian acak. Hanya faktor keberuntungan saja yang akan mengakibatkan hanyutan acak. Nah, yang terakhir adalah seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi yang lain pada suatu populasi. Nah, kondisi tersebut menyebabkan kompetisi antar organisme untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mutasi. Nah, pada gambar sebelah kiri ada dua kepik. Dua kepik ini berwarna hijau, tetapi salah satu individu ini memiliki kromosom yang berbeda. Bisa dilihat pada sebelah kiri ini ada kepik yang dia memiliki kromosom dengan dua warna. Nah, karena mutasi berarti adanya perubahan susunan DNA. Berarti pada gambar sebelah kanan ini sudah mengalami perubahan susunan DNA, sehingga yang tadinya kepiknya berwarna hijau semua akhirnya berubah menjadi ada yang hijau dan ada yang coklat seperti itu. Selanjutnya rekombinasi gen. Nah, rekombinasi gen ini contohnya adalah pada cloning. Nah, ini pada gambar bisa dilihat ada dua domba betina dan domba jantan. Nah, pada domba jantan ini nanti akan diambil inti spermanya, kemudian yang pada domba betina akan diambil kantong sel telurnya, kemudian inti sperma akan dimasukkan ke dalam kantong sel telur dari domba betina, kemudian terjadilah bergabung bersatu, kemudian akan membentuk embrio. Setelah membentuk embrio nanti akan berkembang di dalam uterus domba betina, kemudian jadilah individu baru seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada gen flow. Nah, gen flow itu tadi adalah pertukaran genetik. Nah, awalnya ada sekumpulan kepik. Kepik ini ada berwarna ungu. Kemudian terjadi pertukaran genetik akibat migrasi. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ada satu kepik yang dia migrasi ke populasi yang lain. Akhirnya terbentuklah pertukaran genetik karena adanya migrasi tadi si kepik yang warna ungu tersebut. Selanjutnya yaitu genetic drive. Nah, genetic drive atau hanyutan genetik ini adalah perubahan kumpulan gen. Nah, bisa dilihat ini adalah perubahan. Awalnya pada gambar sebelah kiri ini dia adalah sekumpulan kepik yang memiliki berbagai macam warna. Kemudian karena adanya perubahan kumpulan gen, akhirnya dia mempunyai warna yang serupa. Semuanya seperti ini pada gambar kanan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu seleksi alam. Nah, pada gambar bisa dilihat pada seleksi alam ini terdapat jerapah. Jerapahnya ini ada yang berleher pendek dan berleher panjang. Nah, mula-mula jerapah ini dia berleher pendek karena dia awalnya memakan daun yang hanya di bagian bawah. Kemudian lama-kelamaan karena dia ingin makan untuk bertahan hidup, dia akan menggapai pucuk daun yang tertinggi. Kemudian terbentuklah lehernya yang panjang karena menyesuaikan keadaan adaptasi. Nah, itulah yang dinamakan seleksi alam. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.